Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azidan dari kelas IATC. Akan mempresentasikan UAS studi hadis, yaitu merangkum 5 makalah terakhir dari kelompok 9 sampai kelompok 13. Yang pertama adalah hadis mudalas dan hadis mursal kafi. 1. Hadis mudalas. Pengertian hadis mudalas secara bahasa artinya mudalas adalah gelap, seolah-olah disebabkan keadaan riwayat itu tertutupi. Sedangkan menurut istilah yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara periwayatan yang baik. Dalam Manzumah Al-Baiquniyah, mudalas adalah menurut Ahmad Muhammad Syakir, tujuan mentadlis adalah sama dengan mursal, yaitu khawatir kalau syekhnya diketahui karena akan ditolak. Hukum hadis mudalas. 1. Hadis mudalas adalah jenis tadlis al-isnad sangat dibenci para ulama. Salah satunya adalah Syubhah yang paling keras menghukumi tadlis, hingga ia mengatakan al-tadlisu akhwal al-kadzib. Tadlis itu saudaranya dusta, artinya 11-12 mirip dengan kedustaan. Yang kedua, hadis mudalas adalah jenis tadlis taswiyah, malah lebih parah dibanding tadlis al-isnad. Sampai-sampai Imam Al-Iraqi menyebutkan bagi yang sengaja melakukannya, ia adalah perusak. Yang terakhir, hadis mudalas jenis tadlis al-syubuh tidak separah kedua tadlis di atas, karena tidak sampai membuang orangnya, hanya mengubah penyebutan sifat yang disematkan kepada rawi sebelumnya. Yang kedua adalah hadis mursal khafi. Pengertian secara bahasa, ia adalah isim maf'ul dari kata al-irsal yang berarti al-itlaq, artinya melepaskan, seakan seorang pelaku irsal atau mursil membiarkan sanad tidak bersambung. Sedangkan khafi atau samar adalah lawan dari kata jali atau jelas, karena irsal ini tidak nampak, sehingga hal ini tidak diketahui kecuali dengan penelitian. Adapun secara istilah ilmu hadis, mursal khafi adalah seorang perawi meriwayatkan dari seorang yang semasa dengannya atau pernah bertemu dengannya, tetapi hadis yang ia sampaikan tidak pernah didengarnya dari orang tersebut. Ia meriwayatkannya dengan lafaz yang menunjukkan adanya kemungkinan atau ketidakpastian bahwa ia mendengar dari orang tersebut. Selanjutnya, cara mengetahui adanya keterangan dari para muhadis bahwa si rawi tidak pernah menerima atau mendengar hadis tersebut darinya sama sekali. Pernyataan dari si rawi sendiri bahwa ia tidak pernah menerima hadis tersebut ataupun bertemu dengannya. Terdapat hadis dari arah lainnya sebagai tambahan sanad yang terletak antara si rawi dengan sumber rawi. Poin ini menjadi topik perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis karena termasuk jenis tambahan pada kesinambungan sanad. Pada bab kedua adalah hadis-hadis mardud, perawi yang tidak adil. Faktor-faktor penyebab tercelanya seseorang perawi adalah 1. Sebab-sebab tercelanya seorang perawi dilihat dari segi keadilannya. A. Suka berbuat dusta atau al-kidbu. B. Tertuduh suka berbuat dusta atau al-tuhmah bi al-kadibi. Yang ketiga, yang C. Fasik atau al-fisku. D. Suka berbuat bid'ah atau al-bid'ah. E. Menyembunyikan identitas perawi atau al-jahalah. Yang kedua, sebab-sebab tercelanya seorang rawi dilihat dari segi kedobitannya. A. Banyak berbuat salah atau fusyu al-ghalat. B. Jeleknya hafalan, su'ul al-hifdi. C. Pelupa al-ghafalah. D. Banyak berhayal atau berangan-angan, kathar al-auham. C. Macam-macam hadis do'if yang disebabkan to'ni al-rawi. 1. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis do'if yang disebabkan karena perawinya berdusta. Pengertian hadis maudhu' adalah menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti rendah. Suatu hadis yang dinamakan hadis maudhu' disebabkan karena derajat hadis tersebut sangat rendah. Yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis dhaif yang disebabkan karena dalam sanad hadis tersebut ada rawi yang tertuduh suka berbohong. Pengertian hadis matruk,
yaitu kata matruk menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata toroka. Biasanya orang Arab menggunakan kata matruk tersebut untuk telur yang sudah menetas, yang berarti tidak ada gunanya sama sekali. Selanjutnya adalah hadis majhul. Pengertian hadis majhul. Kata majhul berasal dari kata jahlun yang artinya tidak diketahui. Majhul antonim dari kata maklum yang artinya dimaklumi atau diketahui. Sedangkan menurut istilah adalah hadis majhul, di dalamnya terdapat perawi yang tidak dikenal jati dirinya atau dikenal orangnya, tetapi tidak dikenal identitas atau tidak dikenal sifat-sifat keadilan dan kedobitannya. Yang selanjutnya adalah hadis mungkar. Pengertian hadis mungkar. Secara bahasa, kata mungkar berasal dari kata ingkar yang berarti menolak, tidak menerima, atau mengingkari. Lawan katanya adalah ikrar yang artinya mengakui dan menerima. Selanjutnya adalah hadis mubham. Pengertian hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Al-Baikuni berkata dalam manzumatnya, mubham itu hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Mubham dianggap jenis lain dari majhul, meskipun para ulama hadis memberinya sebutan tersendiri. Akan tetapi hakikatnya serupa dengan majhul. Yang selanjutnya adalah hadis bid'ah. Pengertian hadis bid'ah berasal dari kata masdar kata bada'a yang berarti mengadakan sesuatu, sebagaimana dijumpai di dalam kamus. Sedangkan menurut istilah adalah kejadian baru di dalam agama setelah sempurna atau hal-hal baru sesudah Nabi Muhammad SAW, baik berupa keinginan, hawa nafsu maupun perbuatan. Bab ketiga, hadis qudsi, marfu, maufu, dan maktu. Pengertian hadis adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, takrir, dan hal ikhwal Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dan disandarkan kepada Allah. Hadis jenis ini juga disebut dengan istilah hadis ilahi atau hadis robbani karena disandarkan kepada Allah. Yang selanjutnya, hadis marfu adalah perkataan, perbuatan, atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sanad hadis tersebut bersambung-sambung atau terputus, baik menyandarkan hadis itu ke sahabatnya maupun lainnya. Yang selanjutnya adalah hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Hadis yang selanjutnya adalah hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang sebawahnya, baik perkataan ataupun perbuatan. Bab selanjutnya adalah hadis-hadis mardud karena perawinya tidak didobit. Yang pertama, hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif, yang bertentangan dengan orang yang lebih kuat. Yang kedua, harus syad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dobit akan tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih dobit darinya. Yang ketiga, hadis mu'alal. Kecacatannya adalah menyambung yang muqote atau terputus, memakrufkan yang mauquf, dan lain yang serupa. Selanjutnya, hadis mukhtalat adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki sifat salah satu dari jenis kekacauan atau sudah rusak hafalan dari catatan. Yang selanjutnya, hadis maklub adalah hadis di dalamnya terdapat pertukaran suatu lafaz dengan yang lain, baik di dalam sanad maupun di dalam matan karena lalai atau sengaja. Selanjutnya adalah hadis muttarib, adalah hadis yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang terdapat pertentangan di dalam sanadnya, matanya, atau keduanya. Yang selanjutnya, hadis musahaf adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat perubahan titik pada hurufnya sehingga rusak maknanya. Bab yang terakhir adalah kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi yaitu berarti proses pengumpulan atau pembukuan suatu hukum menjadi sebuah kitab yang dijadikan sebagai undang-undang.
Kodifikasi juga sering disebut sebagai proses menjadikan hukum yang diputuskan hakim sebagai hukum tertulis. Dalam kata lain, lebih simpelnya, kodifikasi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan hukum secara tertulis dan mengumpulkannya menjadi sebuah undang-undang yang utuh. Sementara untuk pengertian kodifikasi hadis sendiri berarti menghimpun atau mengumpulkan catatan-catatan hadis Nabi yang terpisah menjadi suatu mushaf yang utuh. Terdapat beberapa kitab kodifikasi hadis yang telah disusun oleh para ulama, salah satunya yaitu kitab Jawami, kitab Jawami. Kitab hadis ini merupakan karya dari Kiai Haji Ali Maksum, menantu dari Kiai Haji Munawir, Kerapak, Yogyakarta. Kalau kita membaca mukadimah tersebut bahwa kitab Jawami Al-Kalim ini menukil dari kitab hadis Jami al-Shaghir min al-Hadisi al-Bashir al-Nazir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab Musnad. Musnad sendiri memiliki arti tempat bersandar. Secara terminologis, Subhi al-Soleh mengartikan musnad adalah kitab hadis yang dimana dalam penulisannya disebutkan dengan nama perawinya, baik dalam lama waktu dia masuk Islam ataupun menurut nasabnya. Selanjutnya adalah kitab Sunan. Kitab Sunan atau kitab As-Sunan karya Imam Ibnu Majah. Untuk istilah Sunan sendiri memiliki arti jamak dari kata sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Untuk judul yang terkandung di dalamnya berpatokan pada subjek umum seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kitab Muwatta. Kitab ini disusun oleh Imam Malik bin Anas. Dalam kitab ini berisi himpunan hadis Nabi, pendapat sahabat, qaul tabi'in, ijma' al-Madinah, dan pendapat ijtihad Imam Malik sendiri. Selanjutnya adalah kitab Musannaf. Kitab ini merupakan salah satu kitab periwayatan hadis yang pertama dalam sejarah Islam. Kitab ini disusun sesuai dengan bab-bab fikih, dan kitab ini terbagi menjadi 31 bab fikih yang terdapat di dalamnya 19.202 hadis, dimulai dengan bab Toharoh dan diakhiri dengan bab kitab Ain. Karena sangat penting, Imam Ad-Dhoha mendeskripsikan kitab ini sebagai khazanah keilmuan. Kitab ini diriwayatkan kepada Ishaq bin Ibrahim Ad-Dobari, Ibrahim bin Mansur Al-Ramdadi, Muhammad bin Yusuf Al-Jaudzaqi, dan Muhammad bin Ali An-Najjar. Sedangkan Ibnu Mufarraj Al-Andalusi melakukan pembenaran huruf-huruf yang ia dapatkan dari Ishaq bin Ibrahim Ad-Dobari, dan pada masa sekarang ini Habir Rahman Al-Azzami melakukan tahqiq atas kitab ini. Dan percetakan Al-Maktab Al-Islami di Beirut, Lebanon, memulai percetakan sesuai dengan tahqiq Al-Azzami. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.